kita diberikan umur panjang selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbuat taat, jauh daripada perbuatan maksiat dan mungkaran. Lalu kita mendapatkan rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah. Jadi bekal beribadah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kelak bersama para ulama dan aulia, kita dimasukkan ke Jannatul Firdaus. Barakatul Fatihah. Terakhir buat para kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita, saudara dan saudari kita yang telah mendahului, semoga Allah menerima kebaikan-kebaikannya, ampuni kesalahan dan keliruannya. Kita mohonkan juga agar kubur-kubur mereka dijadikan taman-taman surga, bukanlah jurang-jurang neraka. Dan semoga Allah menyembuhkan semua keluarga yang sakit supaya diganti sakit dan sehat, yang susah ganti susahnya dengan senang, dan yang kesulitan berganti kesulitannya dengan kemudahan, yang sengsara dijadikan bahagia, musafir mencari rezeki, mencari ilmu, supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dicarinya, dijauhi daripada berbagai macam rintangan, halangan, fitnah dan bala. Semoga yang berumrah dan berziarah pun dijadikan umrah dan ziarahnya makbul dan makbul. Kembali masing-masing kamu halaman. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sirril anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minina wa ahliina wal amwat. Allahumma iftah qulubana fil 'arifin. 'Allimna ulumal anbiya'il mursalin waj'alna minal ulama'il amin wa awliya'il muqarrabin. الذين لا خوف عليهم يحزنون واجعلنا من العلماء الامين والعلماء المقربين الذين لا خوف عليهم يحزنون واجعلنا من العلماء الامين والعلماء المقربين الذين لا خوف عليهم يحزنون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإن قلت هذه الأمور جلية ولكن ليست تنال إلا بالفكر فما بال القلوب أجرت الفكر فيها wastasqalathu wa ma ilajul qulubi raddiha ilal fikri la siyama man amana bi asli syar'i wa tafsilihi fa'lam annal mani'a minal fikri amrani ahaduhuma annal fikra an-nafi'a huwal fikru fi iqabil akhirati wa ahwaliha wa syada'idiha wa hasaratil asina fil hirmani anin na'imil muqim. Hadha fikrun labdagun muallimun lil qalbi fayamfaru al qalbu anhu wa yataladdadul bil fikri fi umurid dunya ala sabilit tafarruji wal istirahati. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, fa in qulta, maka jika kau mengatakan khamisan
amal khamis. Wa ammal khamisu, dan adapun yang kelima, ini sebab-sebab yang kelima maksudnya. Huwa syakkun, yaitu adalah keraguan-raguan. Fahadza kufrun, maka ini merupakan suatu pengingkaran. Wa ilajuhu, dan yang menjadi obatnya al asbabul lati ta'rifuhu, yaitu sebab-sebab yang engkau ketahui akan dia. Apa itu? Sidqur rasuli, yaitu benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika yatulu, dan itu adalah sangatlah panjang. Walakin yumkinu, dan tetapi mungkin ayyu'alaja bi ilmin qaribin, bahwa dia itu diobati dengan ilmu qaribin yang dekat, yaliku yang pantas, bihaddin aklihi dengan batas daripada akalnya. Ayukalu, maka dikatakan lahu baginya, maqalahul anbiya'u, apa yang telah mengatakan oleh para nabi, al-muayyaduna, para nabi yang diperkuat, para nabi yang diperkuat bil mu'jizati, dengan mukjizat. Al-sidquhu mumkinun, apakah kebenarannya satu yang mungkin, bukan yang wajib. Au taqulu, atau kau mengatakan, a'lamu annahu mahalun, saya mengetahui bahwasanya itu mustahil. Annahu mahalun, yang mustahil. Kama a'lamu istihalata syahsyin wahidin, sebagaimana saya tahu kemustahilan satu orang di makana ini, pada dua tempat, fi halatin wahidatin, pada satu keadaan, pada satu waktu. Fa in qala, maka jika dia mengatakan a'lamu istihalatahu, saya tahu kemustahilannya, saya tahu. Padalika, begitu juga, bahwa maka dia akhraku maktuhin, paling menyalahi akal, paling menyalahi akal. Wa ka'annahu, dan seolah-olah dia, la wujuda li misli hadza fil ukala, bahwa tidak ada seperti ini pada orang-orang yang berakal. Ini adalah sebab yang kelima daripada orang itu suka menunda-nunda tobat. Dia tidak langsung mau membersihkan dirinya daripada dosa, karena dia ragu-ragu terhadap apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana akibat daripada orang-orang yang banyak dosa itu. Dia ragu-ragu, apalagi kan itu seperti siapa namanya yang kemarin, yang Sukaima itu, yang mengatakan hadis-hadis targhib, hadis-hadis tarhib itu adalah halusinasi, akan dikatakan mitologi. Saya tidak begitu percaya terhadap hal itu kan. Jadi dia kan seorang yang sudah diwisuda di PTIK. Dia termasuk orang yang hafal Al-Quran. Dia sendiri yang mengatakan bahwa kalau sekarang ini tidak begitu besar artinya menghafal Al-Quran, tidak bilang. Karena apa? Karena di Google, di AI, apapun yang kita tanyakan langsung dengan ayatnya, suratnya, dengan maknanya, tafsirannya kita bisa dapatkan, katanya. Ketika dia ditanya tentang bagaimana dengan itu ada targhib, kalau orang menghafal dia akan mensafaat sekian keluarganya, kalau dia nanti masuk surga dia akan mendapatkan surga setinggi apa yang dihafal.
Karena seberapa banyak hafalan kita Al-Quran, itulah yang menjadi ukuran surga kita. Itu dikatakan oleh dia itu semua kan mitos, itu halusinasi. Nah ini kan berarti tidak hanya ragu-ragu, tetapi justru dia langsung mengingkari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Coba saja dilihat di dalam kitab Hazinatul Asrar. Dalam Hazinatul Asrar ini penuh dibicarakan hanya Al-Quran, tentang Al-Quran, termasuk padilah-padilah membaca Al-Quran dan segala macam yang berkaitan dengan Al-Quran. Satu kitab besar yang ditulis oleh beliau. Nah ini semua dikatakan halusinasi. Tadi orang-orang semacam ini kalau disuruh bertobat, yuk, obat itu apa dia bilang? Saya mau bertobat dari apa? Untuk apa bertobat itu? Berarti dia sudah tidak mengakui lagi yang namanya dosa. Tidak ada nama dosa kecil, dosa besar, ada pahala itu. Pokoknya paham komunis itu sudah ada dalam dirinya. Nah ini merupakan salah satu daripada yang menjangkiti pemikiran-pemikiran beberapa generasi muda, baik laki maupun perempuan, yang berkaitan dengan masalah firman Allah dan sabda Rasul. Jadi Imam Ghazali sudah membayangkan hal seperti itu, bahwa bukan saja di akhir zaman, sejak dulu, sejak masa hidup beliau, bahwa ragu-ragu terhadap apa yang difirmankan Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang dosa, tentang neraka, tentang surga, tentang pahala, itu akan menyebabkan orang bukan saja tidak mau bertobat, tapi dia tidak percaya adanya dosa, tidak percaya adanya surga, tidak percaya dia. Nah ini akan sangat-sangat parah, sangat-sangat parah. Lalu sampai ada yang mengatakan, ayo kalau memang betul jadi dai sejuta umat, tolonglah ceramahi saya supaya bisa menjadi orang yang percaya kepada apa yang dikatakan itu, katanya. Supaya saja menjadi orang yang mukminah sejati. Karena selama ini saya selalu mengingkari kok ada reaksi daripada Tuhanmu nih. Tidak ada reaksi daripada Allahmu nih. Kalau memang Allah itu ada, sudah saya diturunkan azab. Nah ini adalah suatu yang lebih hebat daripada sejak pada masa lalu. Kalau pada zaman Rasulullah, Musailamah Al-Kazzab sebagai penentang beliau, Aswad Al-Ansi dan lain sebagainya, sampai membuat ayat-ayat kodok itu untuk mengimbangi firman Allah. Maka untuk setiap masa pasti ada orang semacam itu. Setiap masa sampai hari kiamat pasti ada. Ini kan mereka juga kan tidak percaya yang namanya hari kiamat itu. Nah, apalagi pembangkitan, apalagi surga dan neraka, mereka tidak percaya. Jadi yang dianggap ada adalah sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dicicipi, sesuatu yang bisa didengar. Itu oleh orang-orang semacam itu, sehingga akan sulit untuk mengobatinya. Padahal Nabi itu katanya, yaitu muayyadu nabil mu'jizat, mereka diperkuat dan mukjizat, perkuat ya. Fa in qala alamu istihalatuhu kadzalika fa huwa ahraku ma'tuhin wa ka'annahu la wujuda li misli hadza fil uqala wa in qala ana syakun fihi, saya ini ragu-ragu padanya. Ayuqalu, maka dikatakan, lau akhbaraka syahsun wahidun majhulun, kalau menceritakan akan engkau oleh satu orang yang tidak diketahui, inda tartika ta'amaka, ketika kau meninggalkan akan makananmu fil bait, di rumah, lazatan sebentar, annahu walagat bihi hayatun, bahwasanya telah mematuk padanya oleh seekor ular, wa alqat, dan ular itu menumpahkan, mencempakkan sammaha, racunnya,
bisa daripada racun daripada ular itu, dicampakkan itu di makanan itu. Wajawazta sidqahu, dan engkau bolehkan akan kebenarannya. Fahal ta'kuluhu. Nah, jadi kalau misalnya kau anggap itu apa yang dikasih tahu itu benar, bahwa memang ular pernah mencicipi itu makanan, kemudian ular itu menumpahkan bisanya, apakah kau akan memakan dia? Atau tatruku, atau kau akan meninggalkan dia? Wa in kana alabda al-atimati, sekalipun dia mungkin paling enak makanan, misalnya ada seorang hobi minum minum es krim lah, kemudian makanan Itali seperti pizza, itu kesenangannya, makanan favorit orang-orang barat. Nah, tiba-tiba makanan yang sangat disenangi ini diceritakan bahwa tadi ketika kau tinggalkan ini makanan, datang seekor ular. Ular itu mencicipi itu makanan, lalu menumpahkan sebagian daripada bisanya. Apakah kau tinggalkan dia makanan itu, padahal dia adalah makanan yang paling kau senangi? Fayaqulu atrukuhu, saya akan tinggalkan katanya. Padahal belum tentu itu si pizza ditumpahkan racun oleh ular. Hanya ini orang yang mengasih tahu, orang yang tidak diketahui kebenarannya, tidak diketahui identitasnya, tapi dia mengatakan saya akan tinggalkan. La mahalatan, tidak mustahil itu. Li'anni aqulu, karena bahwasanya aku berkata, in kadiba, jika dia itu bohong, fala yafutuni, maka dia tidak luput daripadaku, illa hadza ta'am, kecuali makanan ini. Artinya, misalnya kalau dia bohong lalu saya tidak makan, berarti kan makanan ini sia-sia, tidak apa-apalah, hanya sedikit, nanti saya akan cari makanan yang baru. Wasabru anhu, dan bersabar daripadanya. Wa in kana syadidan fahuwa qaribun, dan jika adal itu telah keras, maka dia sangat dekat. Wa in sadaqa, kalau dia memang itu benar, fatafutunil hayatu, maka meluputi akan saya oleh kehidupan. Artinya begini, kalau dia benar itu makanan sudah dituangkan ular, racun ular, terus saya tinggalkan dia, kan berarti saya tidak jadi mati. Wal mautu, dan kematian bil idafati ila alamis sabri, yaitu dibandingkan kepada sakitnya memang sabar, anituam daripada makanan, wa idatihi sadidun, dan menyanyiakannya juga suatu yang sangat-sangat sulit. Jadi kalau dia memang benar, berarti saya sudah bisa terselamatkan daripada racunnya. Kalau dia tidak benar, orang itu misalnya berbohong, lalu saya tinggalkan, kan hanya satu yang saya tinggalkan, cari lagi pizza yang baru. Kemudian sesuatu yang ini yang dimaksudkan adalah jangan makan makanan ini, baik yang dituangi oleh air liur ular yang berbisa atau yang lainnya sama dengan ini. Tujuannya apa? Supaya jangan lagi dia memakan seperti makanan-makanan itu. Tetapi ternyata yang dihindari adalah yang dikasih tahu, dia dikabarkan dia punya racun saja. Itu saja yang dikabarkan. Sehingga kesabarannya untuk menahan diri daripada mencicipi makanan yang sangat dia gemari, itu adalah merupakan suatu yang sangat-sangat sulit, memang sangat-sangat sulit, sehingga dia hanya menghindar daripada yang satu ini, lalu mencari lagi yang lainnya yang dianggap aman daripada racun ular. Ayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, ya subhanallah,
wahai Maha Sucilah Allah, kaifa tuakhiru sidqal anbiya'i. Nah, kalau orang yang kau tidak tahu identitasnya dan kau tidak tahu benar dan tidaknya apa yang dikatakan itu, lalu kau ikuti dia, lalu Maha Sucilah Allah, mengapa kau bisa menunda-nunda kepercayaanmu terhadap kebenarannya para nabi yang diperkuat oleh Allah dengan mukjizat sebagai tanda mereka itu betul-betul nabi rasul. Kulihim semua mereka ma'ama zahara lahum minal mukjizat, bersama apa yang nampak bagi mereka daripada mukjizat. Kemudian wasidqa kafatil awliya wal ulama, kau juga mengapa kau meninggalkan kebenaran semua para wali dan para ulama, wal hukama dan para ahli-ahli hikmah, al jami'a asnafil ukala, bahkan semua bagian daripada orang-orang berakal cerdas kau tinggalkan. Walastu a'ni bihim, dan bukanlah aku bermaksud dengan mereka juhalal awam, yaitu orang-orang awam yang bodoh, bal zawil albab, tetapi juga orang yang mempunyai akal pikiran. An sidqi rajulin wahidin, daripada kebenaran satu orang majhudin yang diperjuangkan. La'alla lahu, moga-mogalah baginya gardan fima yaqulu, ada suatu tujuan daripada apa yang ia katakan itu. Falaisa fil ukala, maka tidak ada pada orang berakal illa man saddaqa bil yaumil akhir, kecuali orang-orang yang menganggap benar adanya hari kemudian, wasbata sawaban wa iqaban, dan yang membenarkan, yang menetapkan adanya pahala dan adanya siksa. Wa in ikhtalafu fi kaifiyatihi, dan sekalipun mereka berselisih pada kaifiatnya, pada caranya. Ini kan seperti yang dijelaskan beberapa kali tentang bahwa ahli ma'rifat itu memahami pertama hari kiamat, kebangkitan, surga dan neraka itu berbeda dengan yang dipahami oleh para ulama salafus saleh, baik para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli tauhid, para ahli hakikat pada masa lalu. Termasuk yang kita kaji terus kitabnya seperti Ibnu Athaillah misalnya. Maka sebagian daripada ahli marifat itu mengartikan bahwa mati yang sesungguhnya itu, kata mereka, adalah matinya keyakinan terhadap kebenaran, sehingga mereka itu tidak pernah peduli untuk melanggar larangan dan meninggalkan perintah. Nah, kemudian kalau kematian semacam ini terus berlanjut, maka orang itu akan kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran itulah yang mereka katakan sebagai salah satu kiamat. Sehingga nanti pada saatnya kesadaran itu ada. Ketika adanya kesadaran, berarti itulah pembangkitan katanya. Kalau dia sudah mengalami suatu kesadaran, lalu dia melakukan yang baik-baik saja, dia menghindarkan diri sejauh-jauhnya daripada yang terlarang, maka di saat itulah dia sesungguhnya menemukan suatu ketenangan. Jadi ketenangan itulah surga, kata mereka. Ketenangan itulah surga. Itu semua adalah balasan daripada apa yang mereka lakukan, daripada perbuatan baik, baik terhadap diri, baik terhadap orang lain, baik terhadap lingkungan. Karena tidak ada yang mencela dirinya, tidak ada yang menistakan dia, tidak ada yang menyakiti dia, sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan suatu apapun. Dia akhirnya jadi tenang. Itulah surga, kata mereka. Itulah surga. Nah, ini
adalah merupakan salah satu daripada penyimpangan pemahaman daripada pemahaman-pemahaman yang sudah kita pahami, diterangkan oleh para ulama salafus saleh. Baik, ya, kan wali itu ada 3 macam. Ada 3 macam wali itu. Pertama adalah wali sufi. Wali sufi ini adalah orang-orang saleh yang istiqomah menjalani syariat, selalu menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Lalu dia berbuat yang baik-baik saja, menganggap sehingga kesalehannya itu tidak hanya buat dirinya sendiri. Nah, sehingga penetapan adanya pahala, yang pahala itu adalah kebahagiaan, kemudian dosa itu adalah kesengsaraan. Semuanya ini adalah dialami oleh manusia sebelum terjadinya hari kiamat yang kita pahami, penghancur luluhan alam semesta. Jadi karena seperti itu, kiamat menurut mereka bukan penghancur luluhan alam semesta, tapi adalah kiamatnya kesadaran. Lalu bangkitnya itu bangkitnya kesadaran. Setelah mereka menghisap diri sendiri, dia akan mengingatkan apa yang pernah dilakukan pada masa lalu, daripada kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Itu mereka menghisap diri sendiri. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada apa yang dikatakan. Apakah dia masuk pada kalimat wa in ikhtalafu fi kaifiyatihi, dan sekalipun mereka berbeda-beda pada kaifiat daripada mendapatkan sawab dan iqab itu, sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Ikhtalafu fi kaifiyatihi ini adalah maksudnya adalah mereka ada yang memang mendapatkan pahala besar lewat wirid-wiridnya, ada yang mendapat pahala besar lewat dia bersedekah, dia membantu orang lain. Ada orang yang dapatkan pahala besar lewat mengaji terus, berzikir terus, salat-salat terus, dan lain sebagainya. Begitu juga iqab. Kan pada orang kadang-kadang nanti ada yang berbeda penyebabnya untuk mendapatkan dosa. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada seorang manusia dia mendapatkan dosa dari berbagai macam kejahatan. Karena apa? Semua kejahatan dia lakukan. Tetapi ada beberapa orang juga berbeda-beda. Fa in saddaku, maka jika mereka membenarkan, faqad asrafat ala azabin yabqa abadal abadi, maka berarti dia mendapatkan suatu azab yang abadi, tidak pernah akan berakhir, khalidina fiha abada. Wa in kadzabu fala yafutuka, maka jika mereka berbohong maka tidak akan meluputi akan dirimu, illa ba'da syahawati hadhihi dunyal faniyah, kecuali sebagian daripada kesenangan-kesenangan dunia yang biasa ini, al-muqaddirati, yang keruh ini. Itu kadang-kadang yang membuat dia luput, sehingga keadaannya dan mereka yang tidak mau bertobat, mereka itu menganggap semua ancaman-ancaman, kemudian tarhib itu dianggap tidak ada sama sekali. Maka dengan demikian dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apa saja yang ia mau ia lakukan. Fala yabqalahu tawqufun in kana akilan, maka tidaklah tersisa baginya suatu penghentian ingkana akilan, jika ada dia orang berakal, mahadal fikri, bersama kepikiran semacam ini. Iz la nisbata li muddatil umri, karena tidak ada perbandingan bagi maddatil umri, bagi panjangnya umur, ila abadal abadi, yaitu kepada keabadian yang selama-lamanya. Artinya sesungguhnya begini, kadang-kadang ada orang yang umurnya pendek tetapi kebaikannya sangat-sangat luar biasa. Begitu sebaliknya,
ada orang yang umurnya pendek tapi kejahatannya sangat luar biasa. Kalau begitu, dalam hal ini secara umum adalah pengaruh umur panjang, pengaruh umur pendek tidak begitu dominan. Yang akan menjadikan dia itu adalah kualitas daripada umur itu sendiri. Maka alangkah bagusnya seperti yang disampaikan Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu hasuna amaluh. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa tidaklah dikatakan orang itu jenius illa man saddaqa bil yaumil akhir, kecuali orang yang membenarkan adanya yaumil akhir itu dengan cara yang berbeda-beda itu. Jadi dengan kata-kata man saddaqa yaumil akhir tentu di sini adalah dalam pengertian yang umum. Sehingga nanti orang kadangnya terlalu cerdas, dia sangat-sangat cerdas. Sampai dalam pemikirannya itu dia melambung, sampai membuat dia lepas daripada pengertian pahala, dosa, dan sebenarnya ini semua yang gaib, terlepas daripada pengertian yang dianut oleh kebanyakan ulama. Sehingga mereka ingin menjadi orang yang gharib, menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang asing, dianggap dirinya seperti itu. Sehingga kita dengarkan banyak yang beredar di YouTube itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai ahli marifat, namun sesungguhnya pada ujung-ujungnya adalah dia hanya berpatokan kepada satu kebenaran itu. Jadi kebenaran menurut mereka tidak diukur dengan syariat, tapi kebenaran itu justru diukur dengan hakikat. Sehingga apa yang dianggap benar oleh syariat belum tentu dianggap benar oleh hakikat yang mereka pahami. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada termasuk perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut paham tasawuf Nazari itu, tasawuf Nazari. Lebih banyak menggunakan pemikirannya, tapi amaliyahnya sedikit. Jadi amaliyah yang dilakukan itu adalah banyakkan mereka menganggap bahwa kalau sosial masyarakat kita bagus, kita tidak pernah ini dan ini, itulah solat yang sesungguhnya, kata mereka. Bukan solat yang sesungguhnya itu solat yang 5 waktu, tetapi solat yang sesungguhnya adalah salat daim. Artinya kita bisa berbuat baik kepada siapapun, tidak pernah hanya melakukan rukuk sujud secara letterlek, tetapi mereka menganggap bahwa yang sesungguhnya solat daim itu adalah kalau kita sudah bisa memberikan yang terbaik di lingkungan kita, di masyarakat kita. Nah, kalau semua orang sudah senang kepada kita, kita pun senang, kita pun jadi tenang, tidak ada yang menyakiti, itulah surga akibat daripada pekerjaan yang kita lakukan memperbaiki orang lain. Itu kata mereka. Bal law qaddarna dunya, bahkan kalau kita takdirkan dunia ini mamlu'atan bidurrati, dia masuk dia penuh dengan zarrah. Kalau orang-orang sekarang mengartikan zarrah itu atom, yang pada dasarnya semut. Itu ukuran daripada kecilnya suatu barang, suatu benda. Wa qaddarna ta'iran, dan kita takdirkan ada seekor burung, yaltaqitu fi kulli alfi sanatin habbatan, dia memungut pada setiap 1.000.000 tahun satu biji, wahidatan, satu biji saja, minha daripadanya. Lapaniyatu darratu, niscaya menjadi rusak tu zarrah. Walam yangkus abadal abadi syai'an, dan dia tidak bisa mengurangi keabadian
keabadian lama-lamanya, sedikit pun tidak bisa. Karena apa? Dalam 1000 tahun itu hanya 1 biji yang diambil, hanya 1 biji. Bagaimana mungkin yang bertumpuk-tumpuk selama 1.000.000 tahun itu akan bisa berkurang kalau diambil hanya 1 biji dalam rentang waktu 1.000.000 tahun? Kaifa yabturu ra'yul aqili, maka bagaimana menjadi bohong pendapat orang yang berakal fi sabri dalam sabar anis syahawati, daripada syahwat kesenangan-kesenangan mi'ata sanatin 100 tahun masalan li ajli sa'adatin tabqa abadal abadi, yaitu untuk meraih suatu kebahagiaan yang selama-lamanya, yang abadi selama-lamanya. Walidzalika qala Abul Ala, dan karena itulah telah berkata Abul Ala Ahmad bin Sulaiman At-Tanawuhi Al-Ma'arra, itu beliau berkata, qala al-munajjimu wat-tabibu kilahuma la tab'athul amwata ma la tab'athul amwata qallat ilaykuma in saha qawlukuma falastu bihasirin aw saha qawli fal khasaru alaykuma. Qala al-munajjimu, telah berkata para ahli bintang, wat tabib dan dokter, kilahuma, masing-masing daripada si munajjim dan tabib, la tub'atul amwatu, tidak akan dibangkitkan orang-orang mati itu. Qultu ilaikuma, aku katakan kepada kalian berdua, in sahha qaulukuma, jika benar perkataan kalian wahai itu munajjim dan tabib, alastu bi khasirin, kalau memang benar saya tidak rugi katanya. In sahha qauli, tetapi kalau benar ucapanku, fal khisaru alaikuma, fal khasaru alaikuma, maka kerugian itu justru kepadamu. Artinya begini, jadi ada seorang yang paradok pendapatnya dengan ahli bintang dan dokter, dengan suatu yang mengatakan bahwa orang mati itu tidak akan dibangkitkan, karena arti bangkit itu seperti tadi, itu seperti ini, tidak ada katanya. Nah, akhirnya orang yang berbeda pendapatnya dengan si ahli bintang dan tabib ini mengatakan, saya katakan kepada kalian, kalau memang benar ucapan kalian, pendapat kalian wahai ahli bintang dan tabib itu, aku tidak akan rugi kalau memang benar. Tetapi jika pendapat saya yang benar, maka kalianlah yang rugi. Kenapa kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akan era-era pembangkitan setelah penghancur luluhan alam semesta ini dengan zilzalatul kubro, lalu dibangkitkan. Orang-orang mati miliaran tahun yang lalu akan dibangkitkan. Kalau itu kan pendapat saya benar, karena didukung oleh apa? Oleh nas Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kalau apa yang kalian katakan itu benar, tidak ada yang dibangkitkan orang-orang mati itu, saya tidak rugi, saya tidak rugi. Tapi kalau perkataan saya ini benar, kalian yang rugi karena kalian tidak mempersiapkan diri. Yang penting sekarang saya sudah berbuat bagus. Nah, itu pun kalau berdasarkan pengandai-andaian. Tetapi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah oleh Sulaiman Ahmad bin Sulaiman At-Tanawuhi itu adalah sesuatu pembelaan terhadap apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tidak pernah belajar agama, tetapi mereka itu mendalam dengan spesialisnya sendiri, atau mungkin mereka itu belajar agama hanya sekedarnya saja, lalu mereka mendalami profesinya sebagai seorang ahli astronomi dan ahli kedokteran. Akhirnya mereka mempunyai statement semacam itu misalnya. Maka orang yang paham akan akhirat karena kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah seperti itu. Dikatakan bahwa
yang namanya kecerdasan transformasi itu. Sehingga dengan demikian dia sesungguhnya akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang diperbincangkan dengan dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah terjangkau. Apa yang terjadi akan terjadi ribuan tahun mendatang sudah dirangkan dengan baik secara terang-terangan, artinya secara syarih maupun secara zon. Lidza lika qala Aliun radhiyallahu anhu. Karena itulah telah berkata Ali, mudah-mudahan Allah ridho daripadanya, li ba'di man kasara aqluhu man kasara aqluhu, bagi sebagian orang yang sangat terbatas akalnya, an fahmi tahqiqil umuri, daripada memahami pembuktian daripada perkara-perkara, wa kana syakan, dia ragu-ragu. Artinya begini, ketika dia tidak bisa membuktikan secara fakta, di mana dia tidak bisa dengan akal, padahal teori mengatakan apa? Sesuatu kebenaran yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta, maka dia akan dapat dibuktikan dengan logika. Artinya dengan memahami cara untuk menggeret pemikiran orang itu supaya dia paham terhadap apa yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Karena memang dia sesuatu tidak bisa dilihat. Seperti ini halnya misalnya nyawa, apalagi lebih dalam lagi namanya sir. Ada namanya sirul asrar, kemudian sampai panul asrar, itu akan sulit untuk dipahami kalau dengan fakta. Maka logikalah, kalau logika pun tidak bisa mengerti, disulah adalah nilai rasa. Sehingga para tasawuf, sufi, filosofi itu adalah juga akan memanfaatkan zauq. Nah, zauq ini adalah sesungguhnya lahir daripada hati nurani yang paling dalam, sehingga kebenaran itu akan dapat dirasakan betul-betul benar oleh hati nurani dan dirasakan salah oleh hati nurani. Ma haka fi nafsika fa huwa haramun, kata Rasulullah. Apa yang masih menimbulkan keraguan-raguan, ketidaktenangan dalam hatimu, itu sudah merupakan satu yang haram. Itu di situ zauq. Qala al-musannif rahimahullah taala, fa in qulta, maka jikalau kau katakan, qala wa in sahha ma qulta insata ma qultu faqad takhallasna jami'an. Jikalau benar apa yang kau katakan itu, kami sudah bebas semua. Wa illa, dan kalau tidak, faqad takhallastu, maka saya yang bebas, bersih. Wa khalaqtu, saya juga bisa binasa. Dan kalau saya yang bebas daripada apa yang katakan itu, kau yang binasa. Ai al-aqilu yasluku tariqal amni. Orang yang berakal itu dia menjalani jalan yang aman fi jami'il ahwal, pada semua keadaan. Karena begini, seperti tadi itu, mungkin dia belum menemukan dalil-dalil nas yang sharih, baik Al-Quran maupun hadis, tetapi dengan kecerdasan akalnya itu dia coba untuk membuat indikator, artinya ciri-ciri. Dia coba berpikir kalau begini, kalau begini, sehingga sampailah dia pada suatu penghujung, oh kalau begitu benar. Diperkuat dengan zauqnya. Fa in qulta hadhil umuru jaliyatun, kalau kau katakan perkara ini semuanya nampak, walakinnaha laysat tunalu illa bil fikri. Nah itu. Tetapi dia sungguhnya tidak bisa didapatkan kecuali dengan berpikir. Bal apama balul qulubi, maka bagaimana kelakuan daripada hati, hajaratil fikra, yang meninggalkan pikir pihak padanya, wastaskalathu, dan menganggap berat akan dia. Wa ma ilajul qulub diradiha ilal fikri, lalu apa obat daripada hati itu untuk membalikannya kepada pikir?
la siyama min man amana bi asli syar'i. Teristimewa orang-orang yang beriman dengan asal daripada syarak wa tafsilihi dan rinciannya. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal mani'a minal fikri amroni, bahwa yang menghalangi seorang itu daripada pikir dua perkara. Ahaduhu, masalah daripada dua perkara itu annal fikrun nafi'a, bahwa pemikiran yang bermanfaat, wal fikru fi iqabil akhirah, yaitulah berpikir tentang azab akhirat. Ini yang paling bermanfaat, karena memang kan di dalam kitab hikam itu kita disuruh untuk berpikir tentang apa? Berpikir tentang akhirat, berpikir tentang bagaimana cara kita untuk terhindar daripada murka Allah, berpikir tentang bagaimana cara kita melakukan akan perintah-perintah Allah, berpikir tentang bagaimana caranya kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Itu yang dipikirkan, sehingga berpikir sistematis itu sesungguhnya ada yang sifatnya khos untuk kita petik hasilnya di akhirat nanti, ada yang kita dapatkan di dunia ini sebagai wasilah kita untuk mengetahui hakikat Allah, hakikat keberadaan Allah, yaitu dan berpikir tentang alam semesta. Itu yang mengantarkan. Nah, setelah itu kita berpikir seperti tadi, gimana kita mempertahankan iman, bagaimana kita mempertahankan Islam, bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita meningkatkan akan amaliyah kita, bagaimana kita berpikir untuk bisa terhindar daripada perbuatan maksiat. Itu dipikirkan. Nah, pikiran semacam itulah yang at-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Nah, itu ya sesungguhnya. Jadi tidak sembarang pikir. Jadi kalau dalam hikam kan dikatakan bahwa pikir itu adalah sayranul qalbi fi mayadinil aghyari. Jadi berpikir itu adalah perjalanan hati di dalam medan makhluk. Sebaliknya, kalau zikir sayranul qalbi ala mayadinil mugayyiri, yaitu perjalanan hati yang melanglang wana sampai kepada medan yang menciptakan alam ini, yaitu ingat kepada Allah. Sehingga nanti ada perbedaan antara pikir dengan zikir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ahaduma annal fikran nafi'ah wal fikru fi iqabil akhirah wa huwa liha wa syada'idiha, yaitu berpikir tentang azab akhirat dan huru-haranya dan segala kesulitannya, wa hasaratil asin, dan kerugian orang-orang yang durhaka, fil harmani anin na'imil mukim, yaitu dalam soal terhalangannya daripada menikmati nikmat-nikmat yang abadi dalam surga. Jadi mereka didinding tidak mendapatkan apa-apa daripada nikmat. Wa hadza fikrun, dan ini pemikiran lidagil muallimin lil kalbi, atau fikrun ladagul muallimin lil kalbi, yaitu pemikiran yang menyengat, yang menyakiti bagi hati. Payampurul kalbu anhu, maka larilah hati daripadanya. Wa yataladzadzu bil fikri fi umur dunia, maka dia bersenang-senang dengan berpikir soal perkara-perkara dunia, ala sabilit tafarruji, atas jalan berlapang-lapang, wal istirahat, dan istirahat. Padahal kita ini sesungguhnya hidup di dunia itu tidak boleh istirahat. Tak boleh istirahat. Coba di awal hikam itu kan diterangkan itu. Allah juga bilang begitu. Allah bilang, fa iza faragta fansab, apabila kau sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, fansab, tidak mengatakan pakmal. Fansab itu adalah mengandung konsekuensi, fansab artinya lelah.
Kalau kita sudah selesai satu pekerjaan, cari lagi pekerjaan supaya lelah. Nanti sekali-kali kita istirahat. Karena orang yang beriman sesungguhnya adalah dia tidak menjadikan dunia itu tempat peristirahatan, tapi menjadikan dunia ini tempat lelah. Barulah nanti istirahat setelah meninggal. Makanya dikatakan begitu Rasulullah lewat kubur, al-mustarihun wal mustarahun. Ini adalah tempat orang-orang yang beristirahat dan tempat orang-orang yang diistirahatkan. Orang-orang yang istirahat itu adalah orang yang lelah pada waktu hidupnya. Lelah dengan apa? Dengan amal saleh, menjunjung tinggi perintah, menjauhi larangan. Kemudian orang-orang diistirahatkan kerja dunia yang istirahat daripada kejahatannya. Itu al-mustarahun. Makanya banyak ulama yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al quwwata Sulaiman fi jasadi hatta aqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan Sulaiman dalam tubuh saya supaya saya bisa kuat melaksanakan segala macam perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena Nabi Sulaiman inilah nabi yang sangat terampil. Sangat-sangat terampil. Bayangkan dengan kekuasaan yang begitu banyak, kekayaannya yang begitu banyak, istrinya yang begitu banyak, kemudian anak buahnya yang begitu banyak, bagaimana dia memikirkan itu? Bagaimana dia membagi tugas? Bagaimana dia membagi waktu? Ini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak pernah istirahat. Dia melaksanakan tugasnya sebagai raja, dia melaksanakan tugasnya sebagai nabi, dia melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga, dia melaksanakan tugasnya sebagai kepala manajer dalam sebuah perusahaan. Pokoknya multifungsi Nabi Sulaiman itu. Jadi begitu hebat dia. Makanya itu yang kadang-kadang diwirikan oleh para ulama, sehingga mereka itu sanggup untuk melakukan apapun tugas-tugas keulamaan yang harus dilaksanakan, sehingga sedikit waktu untuk beristirahat, karena dia tahu bahwa dunia inilah bukan tempat orang istirahat. Maka kalau ada istirahat sebentar saja, itulah merupakan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati nikmat istirahat yang sebentar itu. Kalau hal itu menyebabkan dia lupa kepada Allah Ta'ala, lalu dia muakabah dirinya, dia hukum dirinya dengan apa? Dengan mujahadah. Lalu mujahadahnya itu kadang-kadang dia zikir sampai sekian ribu, dia tidak bergerak dari tempat duduknya, dia tetap duduk yang tegak, tidak pernah membungkukkan tubuhnya. Caranya menghukum dirinya, yang muakabah. Watani, dan yang kedua, annal fikra, bahwasanya pikiran itu suglun fil hali, yaitu adalah suatu kesibukan pada suatu keadaan, mani'un min lada'idzid dunya wa qada'ish syahwati, dia yang menegah daripada kenikmatan dunia dan daripada menjalankan keinginan-keinginannya. Wa ma min insanin illa walahu fi kulli halatin min ahwalihi, dan tidak ada seorang manusia pun kecuali baginya pada setiap keadaan daripada keadaan-keadaan itu, wa nafsun min anfasihi, dan satu jiwa daripada jiwa-jiwanya itu, syahwatun, ada suatu syahwat, qad tasallatat alaihi, yang sungguhnya telah berkuasa atasnya, wastaraqathu, dan yang mencuri akan dirinya, fasara aqluhu musakhkharan li syahwatihi, maka jadilah akalnya itu diperbudak. Bukan dia musakhiran, bukan akalnya yang memperbudak di syahwat itu bagi syahwatnya, tapi akal itu sendiri yang diperbudak untuk kepentingan syahwatnya. Bahwa masgulun, maka dia pun disibukkan, jadi orang kita tadbiri hayatihi, hilatihi, dengan mengatur usaha-usahanya. Wasarat ladzatuhu fi talabil hayati, fi talabil hilati, dan jadilah kesenangannya itu adalah pada mencari akan usaha-usaha yang menyenangkan dirinya di dunia ini, fi padanya,
au fi mubasyarati kada isyawati, atau pada langsung menunaikan keinginannya, wal fikru yamna'uhu min dzalika, dan pemikirannya lah yang menegah dia daripada nikmat hidup. Amma ilaju hadzainil amani'ain, adapun yang menjadi obat daripada dua yang halangan ini, bahwa ayyakula liqalbihi, maka dia bahwa dia mengatakan bagi hatinya, ma asyadda gabawataka, alangkah kerasnya bodohmu, artinya betapa sangatnya kebodohanmu, fil ihtirazi minal fikri, daripada memelihara diri daripada berpikir fil mauti, pada suatu kematian, wa ma ba'dahu, dan berpikir tentang apa yang sesudahnya, ta'alluman bi dzikrihi, hal keadaan tersakiti dengan mengingat itu kematian, maistiqari alami muwaqa'atihi, bersama menghinakan akan suatu kesakitan yang dia akan alami. Fakaifa tasbiru ala maqasatihi, maka bagaimana kau akan bisa bersabar atas membanding-bandingkannya, idza waqa'a, apabila dia terjadi, wa anta ajizun an sabri, padahal kau sendiri lemah daripada bersabar, ala takdiril maut, atas ketentuan daripada kematian itu, wa ma ba'dahu, dan apa yang kau alami setelah kematian, wa muta'allimun bih, dan merasa sakiti dengannya. Wa ammasani, dan adapun manik yang kedua akan diobati, wa huwa qaunul fikri mupawwatan lil ladzati dunya, yaitu keadaan pikiran itu diluputkan bagi kesenangan-kesenangan dunia. Bahwa ayatahaqqaqa anna fawata ladzatil akhirati, yaitu adalah untuk membuktikan bahwa kehilangan kelezatan akhirat itu asyaddu, artinya membenarkan bahwa luputnya kita daripada mendapatkan kesenangan akhirat itu jauh lebih menyakitkan, wa azamu, dan lebih besar bahayanya. Fa innahu la akhiralaha, fa innaha, maka sungguhnya yaitu luputnya kelezatan akhirat itu tidak ada akhir baginya, wala kudurata biha, dan tidak ada keruhan padanya. Artinya kalau orang yang berpikir tentang akhirat itu benar ada, makanya dia akan paham akan akhirat itu ada. Kalau di dalam hikam itu, di awal-awal hikam itu dikatakan bahwa sesungguhnya barulah kita tahu hakikat daripada akhirat itu setelah kita meninggalkan dunia. Situ kita melihat akhirat, karena sungguhnya adalah kita ini hidup untuk mempersiapkan akhirat. Nah, kalau kita luput kebahagiaan akhirat yang lama sekali, yang abadi, maka disitulah terasa betapa besarnya kerugian kita, betapa besarnya rasa sakit kita, berapa besarnya penyesalan kita. Waladzatud dunya sari'atun, karena kelezatan dunia itu sangat cepat, sari'atud duthur, yaitu sangat cepat berlalunya. Wahya musyawwabatun bil muqaddarati, dan dia itu bercampur terus dia dengan kekeruan-kekeruan. Pama pihaladzatun, maka tidak ada padanya suatu kelezatan, safiyatun yang bersih, angkuduri angkidrin, daripada kekeruhan. Tidak ada kelezatan dunia itu yang bersih secara total daripada kekeruhan. Sedangkan kelezatan akhirat total, tidak ada campur-campurnya. Wa kaifa, dan bagaimana, wa fit taubati anil ma'asi, dan dalam bertobat daripada maksiat, wal ikbali ala ta'at, dan datang kepada sebuah perbuatan taat. Taladduzun bi munajatillahi, adalah merupakan suatu kesenangan dengan munajat kepada Allah Ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita belum merasakan nikmatnya munajat dengan Allah. Di saat kita berada di tempat gelap gulita, tempat sepi, kita belum merasakan nikmat seperti halnya kita nikmat berduaan dengan pasangan di tempat sepi. Nah, justru kalau orang itu sudah mendapatkan kenikmatan semacam itu, maka inilah nanti yang akan dari wali sufi itu akan meningkat menjadi
wali majzub. Wali majzub. Karena wali majzub ini orang yang betul-betul mabuk karena pemikiran akalnya disedot. Kemudian dia mabuk dalam lautan zikir sehingga dia tidak pernah menghiraukan siapapun yang ada depannya. Tidak dihiraukan. Apa dikatakan oleh orang tidak pernah dihiraukan. Nah, kemudian nanti dari wali majzub ini akan naik kepada wali malatiyah yang ketiga. Wali malatiyah itu sudah cerdas dia. Dia cerdas, tetapi dia selalu berpenampilan seperti orang yang betul-betul gembel. Pura-pura tapi gilanya. Pura-pura. Itu berbeda dengan orang yang majzub. Yang majzub itu betul-betul dia tidak sadar. Nah, kalau malatiyah ini itu adalah dia pura-pura bagian orang gila. Ya, kadang-kadang dia tidur, tidak mau tidur di rumah, tapi tidurnya di emperan toko, di trotoar-trotoar dia tidur, tak pakai bantal, kadang-kadang pakai celana saja. Kita anggap dia tidur nyenyak, padahal dia tidak tidur nyenyak. Dia sedang zikir dengan cara semacam itu. Itu kan seperti yang di Kendal itu. Yang Kendal dikatakan orang gila, tidur di emperan toko, Mbah Samud namanya. Mbah Samud itu ketika Mbah Hamid yang ada di Pasuruan diziarahi oleh para tokoh masyarakat di Kendal, dari Kendal, lalu begitu dia datang, jamaah dari Kendal itu langsung Mbah Hamid mengatakan, nanti kalau kembali ke Kendal sampaikan salam saya kepada Mbah Samud. Yo, Mbah Samud yang gila yang suka tidur di emperan toko itu. Tertawa Mbah Hamid. Pokoknya sampaikan sudah salam saya kepada dia. Mbah Hamid itu tertawa. Betul, begitu mereka sampai di, coba yuk kita cari Mbah Samud itu yang suka tidur di emperan toko, dianggap orang gila oleh anak-anak kecil, melempar dia dengan puntung-puntung rokok, dilempar, dia tertawa. Begitu ditemukan, dia sedang disirami oleh seorang Cina karena dia kesiangan bangun dari emperan toko. Nah, ini kan Mbah Samud, baru disiram dia dengan kotoran yang ada, ini ember air bekas cucian, tapi dia tertawa. Akhirnya begitu Mbah salam Mbah Hamid kepada Mbah, nangis Mbah Samud itu, nangis dia. Tumben dia menangis. Astaga, ada orang yang tahu kenapa si Hamid memberitahukan orang kepada saya. Akhirnya dia sujud, ya Allah, kalau hidup saya ini masih Engkau anggap ada gunanya untuk diri saya sendiri, masyarakat, hidupkan. Tapi kalau daripada saya akan hidup dikenal, ya Allah, lebih baik matikan saya. Mati dia langsung. Nah, itu semacam wali malatiyah namanya. Dia sudah kalau jadi wali sufi itu makomnya makom jasad. Sedangkan wali majzub itu adalah makomnya makom qalb, makom hati. Sedangkan wali malatiyah itu adalah sudah makomnya makom sir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa kaifa bi taubati anil ma'asi wal iqbali ala ta'ati talazuzun bi munajatillahi ta'ala wa sirahatin bi ma'rifatihi wa istirahatun bi ma'rifatihi wa ta'atihi wa tulul unusi bihi, dan lama berjinak-jinak dengannya. Walau lam yakun lil muti'i jazaun, kalau tidak ada bagi orang yang taat itu balasan ala amali atas perbuatannya, illa ma, kecuali apa yang dihaddihi dengan batasannya, min halawati ta'at, daripada manisnya ta'at. Apa katanya? Yajiduhu katanya. Illa ma yajiduhu, kayak baiknya, kecuali apa yang ia dapatkan min halawati ta'at, daripada enaknya ibadah, manisnya ta'at. Waruhul unusi, dan jiwa yang tenang bimunajatillah, dengan jiwa dan munajat kepada Allah Ta'ala, lakana dzalika kafian, niscaya itu sudah cukup. Artinya seandainya kalau tidak ada balasan surga buat orang yang berbuat taat,
maka ketenangannya berbuat taat, tenangnya berbuat taat di dunia ini sudah cukup, yaitu perasaannya yang jinak, perasaannya yang tenang, tidak gelisah, tidak resah di dunia ini sudah cukup. Itu menjadi balasannya seandainya kalau tidak ada surga. Kalau tidak ada surga, maka cukuplah lazzatul ibadah itu menjadi ganjarannya. Pakaifa bima yundhafu ilaihi min naimil akhirah. Bagaimana dia dengan apa yang disandarkan padanya daripada nikmat akhirat? Naam, hadhil ladzatu la takunu bi ibtida'i taubati. Sesungguhnya kelazatan ibadat itu dia tidak akan didapatkan pada awal mula kita bertobat. Walakinnaha ba'dama yasbiru 'alaiha. Tetapi dia akan dapatkan setelah dia bersabar atasnya muddatan madidatan, yaitu beberapa waktu yang cukup panjang. Wa qad saral khairu dan didanan, dan jadilah kebaikan itu menjadi suatu kebiasaannya. Kama kana sarru didanan, sebagaimana halnya kejahatan itu adalah menjadi suatu kebiasaan. Pada dasarnya didanan itu adalah merupakan jamak nasir daripada dud, yaitu ulet. Ini artinya sudah menjadi kecanduan, artinya sudah mendarah daging. An-nafsu qabilatun, maka sesungguhnya nafsu itu menerima. Annama awwadatha tata'awwadu, bahwa apa yang menjadi kebiasaannya akan menjadi kebiasaan. Wal khairu adatan wasyar'u lujajatan. Sedangkan kebaikan itu akan menjadi suatu kebiasaan, sedangkan kejahatan itu akan menjadi kekang. Nah, ini adalah suatu kenikmatan dalam beribadah. Makanya para ahli tasawuf, para ahli marifat mengatakan, tidak usah cari lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kau ditakdirkan menjadi orang yang nikmat beribadah, itu sudah merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Dan kau beribadat itu tidak memakai dirimu sendiri, tapi adalah milik Allah. Dan Allah yang menggerakkan kau lakukan. Minta kepada Allah itu dan ini, kata mereka. Faizan, maka kalau begitu, hadhil afkaru hiyal muhayyajatu lil khawfi. Kalau begitu pikiran ini adalah suatu yang dapat melahirkan suatu perasaan takut. Al muhayyajil li quwwatil sabri, yaitu yang mengarah kepada kekuatan sabar, anil ladzat, daripada lezatnya kekuatan sabar. Wa muhayyaju hadhil afkar, dan akibat daripada pemikiran ini wa'zul wu'azi, yaitulah peringatan orang-orang berperingatan. Wa tambihatun taqulil qalbi, dan perjagaan yang jatuh lil qalbi, bagi hati, bi asbabin tuttafaqu la tadkhulu fil khasri, yaitu dengan sebab-sebab yang disepakati tidak akan masuk pada suatu batasan. Fayasbirul fikri muwafiqan lit tab'i, dan akan menjadi sabar pemikiran itu sesuai bagi tabiat. Fayasirul fikru, maka akan jadilah pikiran itu akan jadi muwafiqan lit tab'i, sesuai bagi tabiat. Nah, artinya begini, kalau dari segi kejiwaan, sesungguhnya pikiran itu adalah merupakan suatu tabiat, suatu karakter. Itulah sesungguhnya. Fayamilul kalbu ilahi, maka pantas kalau hati selalu cenderung kepada berpikir. Wa yu'abbaru anha anis sababil ladzi awqa al muwafaqah, dan diucapkan daripada sebab yang menjatuhkan atau yang menjadikan akan adanya penyesuaian bainat tab'i wal fikri, antara karakter dan fikir. Alladzi huwa sababul khairi bitaufiqi, yang adalah dia merupakan sebab kebaikan dengan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Idit taufiq, karena bahwasanya petunjuk itu huwa ta'lif, yaitu adalah suatu penjinaan bainal iradati wa bainal makna, antara suatu kehendak dan antara makna. Alladzi huwa ta'atun nafi'atun fil akhirah, yaitu merupakan suatu ketaatan yang sangat bermanfaat di akhirat. Wa qadru fi hadisin tawilin, dan sungguhnya telah diriwayatkan dalam hadis yang sangat panjang, annahu qama Ammar bin Yasir, bahwasanya
telah berdiri Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini seorang sahabat yang belakang berhijrah. Pada saat dia akan berhijrah, orang-orang Mekah bilang, oh begitu kamu kaya di Mekah ini, mau bawa kekayaan Mekah ke Madinah dengan alasan kau cinta kepada orang gila itu, kata orang-orang Mekah. Ammar mengatakan, kalau memang itu alasannya, tuan-tuan menghalangi saya untuk pergi berhijrah mencari orang yang saya cintai, yang wasilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya, ambil sudah semuanya, ambil semua harta saya, biar kalian yang bagi. Kalian sudah bagi, tapi lepaskan saya akan berhijrah dengan jalan kaki tanpa bekal. Kalau kalian menganggap bahwa ini istri-istri saya, anak saya, ambil sudah kalau dia tidak mau ikut hijrah. Akhirnya Amr bin Yasir itu baru dia pergi sendiriannya. Maka dia merupakan salah satu daripada jamaah Al-Suffah yang dipimpin oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala li Ali bin Abi Thalib, dia berkata bagi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya Amirul Mukminin, akhbirna anil kufri. Hai Amirul Mukminin, coba kau ceritakan saya tentang kafir. Ala madza bunya? Di atas apa dia dibikin? Karena apa? Islam ini kan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Itu rukun Islam yang 5. Nah sekarang rukun kafir itu apa katanya? Rukun kafir itu apa tuh hai Amirul Mukminin, kata daripada Amr bin Yasir. Apa rukunnya kafir itu? Faqala Aliun radhiyallahu anhu, bunya ala arba'i da'ima. Maka kafir itu dibangun atas 5 tiang. 5 tiang kafir. Ada 5 tiangnya. Astagfirullah. 4. Pertama alal japa, yaitu pertama adalah japa. Arti japa itu jauh daripada kebenaran. Ini pertama. Wal ama, yang kedua adalah buta mata hati. Innahum la ta'mal absar walakin ta'mal qulub lati hiya fis sudur. Kemudian yang ketiga al ghaflah. Lali, betul-betul lali. Yang keempat adalah asyakku. Ini rukun daripada kafir. Tadi pertama adalah jauh daripada kebenaran, kedua buta mata hati, ketiga lali, keempat ragu-ragu. Aman japa, maka siapa saja yang jauh daripada kebenaran, ihtakaral haqqo, dia pasti akan menghina yang namanya kebenaran. Kata ulama, dan dia akan sangat benci kepada ulama dengan alasan macam-macam. Dikatakan bahwa ulama itu adalah ahli bid'ah, dikatakan ulama itu adalah penyebab perpecahan, dikatakan ulama itu adalah sebagai pencipta mungkarat. Sekarang ini kan lahir, Abda bilang, gimana tidak akan begitu? Kias diutamakan daripada sunnah, dia bilang. Mana ada ulama yang mengutamakan kias daripada sunnah? Karena orang-orang semacam ini tidak menjadikan kias menjadi salah satu sumber hukum Islam. Padahal Allah sudah menjadikan Al-Quran, hadis, ijma' kias itu yang termasuk di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Di situ sudah hukum Islam, sumber hukum Islam yang 4 itu sudah ada. Bahkan apalagi akan ditambah lagi dengan namanya istihsan, dengan namanya itu masalah mursalah, kemudian ada namanya istishab. Ini kan sumber hukum Islam. Apalagi kalau kita mengatakan al-adatu mustahkamatun, al-urfu mustahkamatun, dikatakan wah ini sudah jauh menyimpang ini dimana. Dikatakan semua itu bukan bersumber daripada Al-Quran hadis. Cuma dalam penjabarannya, Al-Quran maupun hadis dijabarkan dalam bentuk ijma' dan qiyas, dijabarkan dalam bentuk masalah mursalah, dijabarkan dalam bentuk istihsan, dijabarkan dalam bentuk istishab, dijabarkan dalam bentuk uruf. Nah, itulah sebabnya maka disuruh banyak-banyak membaca, jangan sampai sangat terbatas literaturnya. Akhirnya semua orang yang berbeda dengan dia mengukur orang lain dengan
pakai ukurannya yang sangat terbatas. Orang yang 100 cm dia 55 cm. Akhirnya kalau ada orang yang lebih 55 cm dikatakan dia udah bikin-bikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa man ama nasiyal zikra, siapa saja yang buta pasti dia akan lupa akan zikir. La yazkurunallah illa qalil. Kalau pokoknya sedikit sekali dia zikir. Kadang-kadang tidak zikir sama sekali. Begitu selesai salat dia katakan bahwa zikir dalam salat itu sudah cukup itu, tidak perlu zikir-zikir lagi, bid'ah. Jadi lupa daripada zikir. Wa man ghafala hada anir rusdi, dan siapa saja yang lalai dia akan menentang suatu petunjuk. Wa man syakka garrathul amaniyu, siapa saja yang suka ragu-ragu akan menipu dia oleh angan-angan. Fakhadhathul hasratu wan nadamatu, maka akan menangkap dia, akan mengambil dia oleh suatu penyesalan dan penyesalan. Wa badalahu minallahi ma lam yakun yahtasib, dan akan nampak daripada Allah Ta'ala apa yang tidak pernah dia duga-duga. Fama dzakarnahu bayanun, maka apa yang telah kami sebut ini adalah merupakan suatu penjelasan li ba'di afatil ghaflah, yaitu sebagian daripada penyakit-penyakit lali, anit tafakkuri, daripada berpikir. Wa hadzal qadru fit taubati kafin, dan pembicaraan ini sudah cukup kata beliau. Padahal sudah berapa ratus ribu kosakata dipakai ini untuk membahas tentang taubat yang seringkali kita hanya mengenal ada 4 rukunnya kalau berkaitan dengan sama manusia, 3 rukunnya kalau berkaitan dengan Allah semata-mata. Tapi beliau itu sudah berapa ratus ribu kata yang dipakai untuk mengurainya, untuk bisa menanamkan pemahaman daripada taubat itu sendiri, sehingga tidak sederhana seperti apa yang kita katakan. Nah, kalau orang-orang yang kurang literasinya itu untuk mendengarkan ini, sudah dikatakan ini gulu ini kan, berlebih-lebihan ini, berbicara tentang taubat yang sudah dinyalir oleh Rasulullah bahwa ada 3, ada 4, kok sudah 100-an ribu kata yang dipergunakan. Gulu sudah ini kalau ifrat dia. Nah, inilah kadang-kadang orang yang kurang literasinya. Akhirnya apa? Akhirnya itu suka mengukur orang lain dengan ukuran yang dipakai sendiri, tidak dipakai ukuran yang berlaku secara universal. Wa idza kana sabru ruknan min arkani dawami taubah, dan apabila sabar adalah merupakan satu rukun daripada rukun keabadian taubat, fala budda min bayani sabri, maka tak boleh tidak daripada menjelaskan sabar itu. Panazkuru fi kitabin mufradin, maka kita akan sebut dia pada kitab sendiri. Nah, ini pada berikutnya nanti adalah sabar dan syukur. Pasti akan dibicarakan sabar dan syukur dengan sangat-sangat panjang lebar oleh beliau juga nih. Jadi beliau adalah sebagai seorang ahli fikir yang sangat-sangat luar biasa, sehingga semua dituangkan dalam tulisan-tulisan beliau, sehingga sebanyak 200 pas karya daripada Imam Ghazali yang diakhiri dengan kitab Minhajul Abidin, dan ini yang diklaim paling besar, kitab Ihya Ulumuddin ini. Maka pantas para ulama-ulama salafus saleh mengatakan, laulal Qur'anu lakafana Ihya Ulumuddin. Seandainya kalau Al-Quran tidak ada, cukup Ihya Ulumuddin menjadi pegangan kita, sudah cukup. Karena begitu banyak yang berkaitan dengan tata cara kehidupan kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Tapi Al-Quran ada, maka inilah yang menjadi salah satu yang menjelaskan makna daripada Al-Quran itu, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah munakahah, berkaitan dengan masalah jinayat, dan sekaligus tarekat, hakikat, dan marifat di dalam Ihya Ulumuddin ini ada. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa menghatamkannya nanti, lalu kita pakai kitab-kitab ini, artinya jilid 1, jilid 2 kan tidak pernah kita ini. Jilid 4 ini kita pakai karena ini adalah langsung kepada tasawufnya. Jadi memang dalam tasawuf itu
yang pertama kali dibahas adalah masalah taubat, karena sifatnya adalah kayak kita ingin bercocok tanam. Maka taubat itulah merupakan pengolahan tanah, pembersihan tanah. Kemudian sabar itu berarti kita menyamai benih. Nah, nanti pada praktiknya terus sampai kepada sebanyak paling tidak 10 taat batin yang dibahas dalam jilid 4 ini. Kalau ini saja yang kita kuasai, kita akan paham benar tentang apa itu sesungguhnya tasawuf, tarekat, dan marifat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi murid daripada Imam Ghazali. Walaupun saya lebih tua umur saya daripada beliau, tapi kalau dari segi murid masih kita TK di sekolahnya beliau, PAUD masih PAUD. Jadi kita bacakan Fatihah buat beliau, buat kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, para zuriat beliau. Semoga nanti kita bergabung dengan beliau di dalam surga bibarakatil Fatihah. Amin amin summa amin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.